Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para gonian dan sahabat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, para gonian dan sahabat muslim dimanapun berada, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, doa kita tahun lalu Allah ijabah. Permohonan kita merintih, menangis di hadapan Allah, Allah ijabah. 10 malam terakhir tahun lalu di bulan Ramadan kita berdoa, Allahumma ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan tahun depan. Jangan jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terakhir untuk kami ya Allah. Beri kami kesempatan, beri kami waktu ya Allah untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal dan mendapatkan ampunan, membersihkan semua dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Allah mendengar doa-doa itu dan Allah ijabah doa itu untuk kita semua. Hari ini kita masuk dalam bulan Ramadan, bulan yang dikatakan berlimpah berkah, berlimpah kebaikan, bahkan dikatakan Syahrul Azim, bulan yang agung, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang juga yang meminta Ramadan Allah berikan. Ada banyak sahabat kita, guru-guru kita, bahkan orang tua kita, mungkin teman kantor kita, ketika meminta Ramadan, Allah wafatkan sebelum Ramadan. Berarti tidak ada kesempatan lagi baginya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan perjalanan kita ke akhirat, yang perjalanan itu jauh lebih panjang daripada alam dunia. Berarti tidak ada kesempatan lagi kepada mereka untuk memohon taubat, memohon ampun, karena kesempatan itu sudah Allah tutup. Berarti mereka sudah cukup, amal ibadah mereka sudah cukup, dan rezeki mereka sudah pula Allah cukupkan, tapi tidak dengan kita. Allah masih beri kita kesempatan, Allah masih beri kita waktu, Allah extend kita, Allah perpanjang waktu kita. Untuk apa? Agar kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk mengumpulkan dua hal. Yang pertama, mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya, serakus-rakusnya. Karena perjalanan kita di akhirat nanti amat sangat panjang, maka bekalnya juga harus banyak dan tidak bisa kembali. Dan yang kedua, bekal ampunan. Teman-teman, para gonian dan sahabat semua yang dirahmati Allah, coba teman-teman bayangkan, kalau teman-teman bukan bayangkan, tapi teman-teman rasakan bagaimana kalau nggak mandi sehari. Bau, pasti. Gigi udah lengket. Badan udah nggak enak. Nggak mandi 2 hari. Makin bau, makin nggak nyaman. Tidur pun sudah nggak nyaman. Nggak mandi 3 hari. Nggak mandi seminggu. Nggak mandi sebulan. Nggak mandi 11 bulan. Bayangkan bagaimana badan kita ini sudah baunya, lengketnya, rambut sudah nggak berbentuk. Masya Allah, bau sekali. Tiba-tiba di depan kita ada telaga, bening, bersih, airnya sejuk, dan kemudian telaga itu adalah telaga yang kalau kita masuk ke sana, badan kita bersih, wangi, dan segar. Kira-kira ketika melihat telaga itu, teman-teman lari ngejar, bahagia mendapatkannya, atau merengut, atau kesal dapat telaga itu, atau marah dapat telaga itu? Saya yakin teman-teman pasti akan bahagia, bangga, bahkan bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Allahu Akbar, terima kasih ya Allah, dikasih kesempatan untuk mandi 11 bulan gak mandi. Telaga itulah Ramadan, teman-teman yang dirahmati Allah. Telaga itulah Ramadan yang dia membersihkan noda-noda dan dosa-dosa dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Dosa mata kita dipakai apa? Dosa telinga kita,
mendengar hal-hal yang tidak berguna, bahkan yang haram. Dosa mulut kita dipakai untuk menggibah, mencaci, memfitnah saudara kita. Dipakai untuk makan makanan yang haram. Tubuh kita, tangan kita, kaki kita, seluruh yang pernah kita lakukan dibersihkan di telaga itu. Telaga itulah Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu taqaddama min dzambih." Barang siapa yang dengan iman dan pengharapan ridho dan ampunan dari Allah berhadapan dengan Ramadan, menyambut Ramadan, maka Allah akan hapuskan seluruh dosa-dosanya. Ya Rob, kalau ada orang paling banyak dosa, teman-teman, saya adalah orangnya. Mungkin ada janji yang tidak tertunaikan. Mungkin mata saya sering melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Pikiran saya mungkin sering kotor, buruk sangka sama Allah, selalu menuduh Allah itu zolim, Allah itu nggak adil, Allah itu jahat, dan yang lainnya. Pikiran yang kotor, hati yang kotor, tangan yang kotor, kaki yang kotor, Allah pertemukan dengan telaga besar yang bernama Ramadan. Alhamdulillah. Jadi ketika ketemu Ramadan, ketika ketemu telaga, aneh aja ada orang ketemu telaga bukan malah jebur mandi bersih dan senang, happy, yeay. Tapi mereka kemudian sedih. Kenapa? Habisnya ada COVID. Habisnya kerja jadi nggak bisa kumpul, nggak bisa buka puasa bareng. Habisnya nggak bisa taraweh bareng. Habisnya nggak ada buka puasa bersama. Habisnya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak ada di alam semesta ini yang terjadi kecuali dengan rancangan yang indah, dengan tatanan yang rapih, dengan perencanaan terbaik. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah teman-teman sering mengatakan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Fahami maknanya. Apa itu subhanallah? Maha suci Allah. Allah itu suci, teman-teman. Gak pernah dengki, gak pernah iri sama kita, gak pernah meminta pada kita, gak pernah berharap pada kita. Dialah Allah yang tidak berawal, tidak berakhir. Dialah Allah yang tidak butuh makhluknya. Dialah Allah yang sama sekali tidak ada kekurangannya. Subhanallah, Maha suci Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan COVID ini bukan hanya kepada Indonesia, tapi kepada dunia seluruhnya, terutama Allah menempatkan COVID ini menggiring dunia, terutama dunia Islam, bertemu dengan Ramadan. Ada apa COVID ketemu Ramadan? Pasti ada rancangan yang indah, yang kita sama sekali tidak bisa mengindranya, sama sekali kita tidak bisa mengetahuinya. Betul bahwa kemudian COVID itu mengorbankan banyak korban jiwa. Betul bahwa COVID itu banyak merugikan perusahaan-perusahaan. Betul bahwa COVID itu kehadirannya akan sangat mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Tapi tahukah kita ada rencana di luar rencana manusia, yang rencana itu dari Allah dan pasti rencana itu terbaik. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 216? Allah dengan tegas menyatakan, wa asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Boleh jadi elu kira itu buruk, tapi di mata Allah, di hadapan Allah, di rencananya Allah, ini perencanaan terbaik. Dan boleh jadi kamu kira itu baik. Dapat mobil itu baik, naik gaji itu baik. Ya, kita kira baik. Apa kata Allah? Itu buruk. Dan Allah menutup ayat ini dengan wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu itu nggak ngerti apa-apa. Teman-teman yang dirahmati Allah, dulu saya ingin sekali untuk jadi salah satu taruna akabri. Karena saya sering melihat taruna itu rasanya gagah, ingin jadi taruna militer akabri, angkatan darat.
Begitu tes, gagal. Kecewa, sedih. Apa yang terjadi? Depresi. Akhirnya masuk rumah sakit. Ternyata apa? Sembuh dari rumah sakit, saya waktu itu lulus SMA, saya tes lagi, STPDN. Kenapa? Saya pingin jadi tentara, pingin jadi jenderal waktu itu. Kemudian selesai, akhirnya saya masuk STPDN. Alhamdulillah diterima. Di mana? Di STPDN, lulus, tapi baru di provinsi. Begitu sampai Jatinangor, di STPDN-nya saya kalah tes yang kedua. Apa yang terjadi? Saya sedih? Sedih dong, udah sampai tempatnya. Tapi apa yang terjadi teman-teman yang dirahmati Allah? Waktu berlalu begitu loh. Tepat dan waktu yang tepat. Sekarang saya ngisi para jenderal, sekarang saya ngisi para gubernur, saya sekarang ngisi kajian para wali kota, bupati, dan yang lainnya. Menurut teman-teman, baikan jadi tentara atau yang membimbing tentara, atau yang ngajarin tentara, atau yang nasihati para jenderal? Menasehati para jenderal. Allah tahu yang terbaik buat saya. Allah itu sayang sama hambanya. Ketika Allah berikan corona tepat pada saat Ramadan, bahkan mungkin Syawal dan yang lainnya, Allah Maha tahu bahwa rencananya pasti akan indah. Cuma kacamata manusia tuh nggak ngerti. Saya pernah dapat cerita, ternyata tetangga sahabat saya yang naik pesawat ya pagi hari jam 6.30, pesawat ya yang berwarna merah ini terbang dari Soekarno-Hatta, 6.30 itu baru 15 menit terbang meledak. Ternyata ada satu penumpang yang tertinggal. Dan penumpang ini marah-marah karena macet. Dia bilang apa? Wah, ini gak becus nih pemerintah nih, macet nih. Kesel, marah, kecewa. Kenapa? Karena sudah berangkat dari rumahnya di Bekasi. Bayangin jam berapa dia harus berangkat. Kalau kata teman-teman sosial media katanya harus 1 hari sebelum kalau di Bekasi. Karena KTP-nya bukan +62. Dia berangkat dari Bekasi, dari mulai jam 3, ternyata macet parah di bandara, akhirnya ketinggalan pesawat. Lari-lari di bandara, begitu lari dikejar sama security. Apa kata security-nya? Pak, maaf lari-lari mau ngejar pesawat nomor berapa? Ini Pak boarding pass-nya. Begitu dilihat, JT610 yang barusan meledak. Apa kata security-nya? Pak, coba lihat orang yang lagi rame nonton TV itu. Ada apa Pak? Pesawat yang Bapak tumpangi barusan meledak. Allah Maha tahu yang terbaik bagi penumpang yang meledak, dan Allah pun Maha tahu yang terbaik bagi yang terlambat. Nggak ada yang salah. Subhanallah. Maha suci Allah. Nggak lulus STPDN, saya ingin jadi sarjana pertanian. Saya masuk IPB. Ternyata ilmu pertaniannya ya tidak mayoritas terpakai, malah jadi ustadz, dai, dan sekarang bisa ngisi keluarga besar Wardah, bisa ngisi di mana-mana, bisa ngisi di TV One, bisa ngisi ke luar negeri. Masya Allah, Allah tahu yang terbaik buat saya. Padahal saya mintanya A, yang dikasih Z. Allah Maha tahu, dialah Allah yang innallaha la yuhliful mi'ad. Janjinya itu nggak akan pernah telat, janjinya nggak akan pernah salah. Serahin ke Allah. Kenapa kita percaya sama dokter spesialis? Karena kita yakin pasti dia bekerja sesuai dengan profesionalisme. Kenapa kita mempercayakan kosmetik kita kepada brand Wardah misalnya? Karena kita percaya dirancang sedemikian rupa dengan teknologi yang canggih, dengan halal, dengan pokoknya semua yang terbaik. Maka kita pakai, kita yakin gak akan ada masalah apa-apa. Maka kita tenang karenanya. Pertanyaan saya, percayakah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika ya, itulah iman teman-teman yang dirahmati Allah. Itulah iman. Itulah yang menyebabkan puasa ini hanya diberikan kepada orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayuhan nas. Bukan wahai manusia. Enggak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman. Jadi yang diminta puasa itu orang beriman. Karena Allah tahu hanya orang beriman saja yang mampu melakukan puasa. Mampu berzakat. Mampu bersedekah. Mampu sholat. Mampu menutup aurat. Mampu. Kenapa? Karena imannya.
Makanya kalau sudah iman, sudah yakin sama Allah, sudah percaya kuat kepada Allah, sudah believe kepada Allah, maka perintah-perintah seperti apapun pasti dengan ringan, dengan cinta, dengan mudah dilakukan. Kenapa? Beriman. Tapi kenapa ya Ustadz, kok saya masih ada rasa berat ya untuk puasa? Kok rasa berat ya untuk zakat? Kok berat ya untuk taat kepada Allah? Berarti ada yang bermasalah dengan keimanan ini. Berarti keimanannya harus di-reinstall, bukan dicabut. Bukan di-uninstall, tapi di-re-uninstall, di-update. Nah, kalau aplikasi itu di-update. Jadi udah ada yang terbaru nih, ada wifi, update lagi. Update-nya dengan apa? Ya majelis ilmu, ya kan? Ya doa, ya lingkungan, ya baca Quran. Di-update sehingga imannya itu akan tersenantiasa yazid la yangkus. Naik, tidak turun. Kalaupun turun manusiawi. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, puasa ini hanya bagi orang beriman. Kenapa bagi orang beriman? Karena hanya orang berimanlah yang percaya janji-janji Allah. Allah melalui Nabi Muhammad SAW, lisan Nabi kita mengatakan, 10 harinya rahmah Ramadan itu, 10 hari yang kedua adalah maghfirah, ampunan, dan 10 hari yang ketiga dijauhkan dari siksa api neraka. Maka orang beriman semangat puasanya. Dia nggak akan mau melewati hari-harinya. Amal-amal sunnah dikerjakan di bulan Ramadan, kata Nabi, pahalanya pahala wajib. Pahala-pahala wajib dikerjakan, kata Nabi, pahalanya 70 kali lipat wajib. Contohnya apa? Teman-teman sedekah nih. Ya kan? Sedekah. Bismillah, sedekah. Hari Jumat atau setiap hari sedekah. Pahalanya setara dengan pahala haji. Setara dengan pahala sholat fardu. Setara dengan pahala saum Ramadan. Setara dengan pahala bakti kepada orang tua. Setara dengan pahala wajib. Dan amal wajib teman-teman semua, itu pahalanya 70 kali lipat wajib. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai-sampai berfirman, seluruh amal anak Adam itu untuknya. Salat, pahalanya untuknya, kembali ke dia. Sedekah, luar biasa pahalanya untuknya. Haji, pahalanya luar biasa untuknya. Menutup aurat, pahalanya luar biasa, menjaga kehormatan untuknya. Makan dari makanan yang halal untuknya. Seluruh amal anak Adam untuknya, kecuali puasa. Puasa untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, puasa untukku berarti kan seakan-akan hadis ini menggambarkan Allah itu kayak minta. Padahal Allah itu nggak pernah minta. Artinya apa? Saking hebat, saking agung, saking mulianya Ramadan itu, sampai-sampai Allah minta, puasa itu untukku. Dan aku yang akan mengganjarnya. Artinya apa? Aku yang akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang tidak tahu berapa jumlahnya. Dan kalau Allah menyebutkan tanpa angka, seluruh ulama sepakat batasannya tidak ada, berarti pahalanya unlimited value. Pahalanya tidak ada batasnya. Masya Allah. Indonesia ada batasnya? Amerika ada batasnya? Bumi ini ada batasnya? Semua ada batasnya. Tapi ada pahala yang tanpa batas selain pahala sabar, yakni pahala orang berpuasa Ramadan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, harusnya kita selalu bahagia. Happy aja. Kenapa? Karena kita orang beriman, dikasih hadiah ketemu Ramadan. Happy. Senang, syukur. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, apa kata Nabi SAW dalam hadisnya? Ada satu pintu yang bernama Babur Royan, pintu Ar-Royan. Jadi pintu surga ada 8, salah satu pintunya namanya Babur Royan. Dan pintu ini membuka hanya bagi orang yang berpuasa masuk, setelah itu dia nutup lagi. Artinya apa? Orang yang berpuasa insya Allah ada kesempatan untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, nggak mungkin orang munafik, nggak mungkin orang non-muslim
mau dan percaya kepada kabar-kabar ini. Karena kabar-kabar ini hanya datang dari Allah. Dan hanya orang beriman yang bisa meyakini dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Karena keimanannya membuatnya cinta dan merasa ringan melakukan perintah dan larangan Allah. Oleh karena itu, sahabat Paragonian dan sahabat semua yang dirahmati Allah, dari sini kita jadi paham bahwa Ramadan ini semestinya membuat kita selalu bahagia. Meskipun ada COVID, Ustadz. Iya. Kalau punya mata, kacamatanya harus bening. Kalau kacamatanya kotor, ngelihat apapun kotor. Teman-teman, pernah tahu apa beda mata lalat sama mata lebah? Pilih, mau mata lebah atau mata lalat? Mata manusia aja Ustadz. Wah enggak, saya nggak nanya. Saya cuma ada 2 pilihan. Mata lalat atau mata lebah? Mata lebah. Lebah itu kemanapun dia pergi, selalu yang dia cari adalah bunga. Meskipun ditumpukan sampah, yang dia cari bunga. Apa itu mata lebah? Selalu mencari hikmah, selalu pandangannya baik, selalu cari yang baik-baik, selalu ngomong yang baik-baik, selalu melihat yang baik-baik, selalu berteman dengan yang baik-baik, selalu berinteraksi dengan orang-orang baik. Selalu matanya bahagia, mata lebah. Coba lihat mata lalat. Kemanapun dia pergi, dia akan mencari sampah. Dan dia terbang, mau udah ada bunga, dia akan tetap cari sampah. Mau di rumah, dia tetap cari sampah. Mau di mall, dia akan tetap cari sampah. Mata orang yang seperti lalat, dia akan mencari kekurangan, kesalahan, dan mencari celah, keburukan, kebusukan. Itulah mata lalat. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, milikilah mata seperti mata lebah. Melihat sesuatu itu indah, semua bahagia. Menikah bahagia. Belum punya suami bahagia. Belum punya istri bahagia. Belum punya anak bahagia. Belum punya pekerjaan bahagia, sudah punya pekerjaan bahagia. Inilah orang mukmin. Makanya orang mukmin itu happy terus. Nggak akan stres, nggak akan depresi, nggak akan bunuh diri. Kenapa? Karena orang beriman itu yakin 100% bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini sudah Allah tentukan untuknya. Rezeki sudah Allah tetapkan. Jodoh pun sudah Allah tentukan. Pertemuan, perpisahan sudah Allah tentukan. Tidak ada yang Allah rancang kecuali semua dirancang dengan terbaik. Kita nggak paham rencana Allah. Karena kita ini manusia. Jangankan memahami rencana Allah. Mengatur denyut jantung kita sendiri kita nggak bisa. Jangankan mengatur denyut jantung kita sendiri. Ayo teman-teman semuanya. Coba lihat berapa undur-undurnya. Unyeng-unyeng kata orang. Berapa? Nggak tahu. Iya memang harus pakai bantuan kaca. Ayo coba lihat. Punya otak nggak? Punya. Coba lihat otaknya. Bisa? Enggak. Enggak bisa ngelihat otak. Betapa lemahnya manusia. Harus pakai alat bantu scan. Baru bisa ngelihat otak. Coba lihat jantung. Punya jantung enggak? Punya. Yakin punya jantung? Yakin. Coba lihat jantungnya. Enggak bisa. Apakah enggak bisa ngelihat jantung itu berarti jantung enggak ada? Ada. Jantung ini ada. Buktinya kita bisa hidup. Cuma kita enggak bisa ngelihat. Ya Rob. La haula wala quwata illa billah. Betapa lemahnya manusia. Betapa terbatasnya manusia. Ayo coba hitung berapa bulu yang tumbuh di badan kita ini. Berapa saraf yang ada di ujung rambut sampai ujung kaki kita ini. Nggak ada yang tahu. Berapa banyak yang punya sidik jari manusia ini? Seluruh manusia, 6 miliar manusia. Kenapa sidik jarinya beda-beda? Nggak ada yang bisa merubah sidik jari. Walaupun antum kecelakaan tangan, tumbuh sidik jarinya gitu lagi. Karena setiap orang, Allah sudah tentukan jodoh masing-masing, rizki masing-masing, pertemuan masing-masing, anugerah masing-masing. Nggak boleh iri terhadap satu dengan yang lainnya. Allahu Akbar. Maka kita selalu bahagia. Selalu ada bahagia. Apalagi menyambut Ramadan, barang siapa yang menyiapkan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu. Teman-teman, luar biasa Islam itu. Bayangkan antum puasa, tapi nyiapin buka puasa buat pesantren penghafal Quran. Makanan buka puasa buat para ulama.
makanan buka puasa untuk orang-orang fakir, miskin, yatim. Seluruh pahala puasa mereka itu pindah ke kita. Betapa bahagianya kita. Makanya saya heran ngelihat ada orang nggak happy gitu. Happy atuh. Semua orang minta ketemu Ramadan. Anda yang wafat, Anda yang di bawah tanah itu, mereka bisa bangkit lagi. Mereka minta ketemu Ramadan. Bayangkan, amal sunnah jadi amal wajib 70 kali wajib. Ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Khairu min alfi sahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Setara dengan 80 tahun beribadah. Berarti kalau teman-teman hari ini umurnya 25, 30, beribadah di malam itu, tapi kan gak ada masjid Ustadz, kan gak harus ke masjid. Apalagi dalam kondisi seperti ini, beribadah di rumah, tahajud, maka pahala ibadahnya malam itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya 80 tahun sholat. Malam itu teman-teman keluar ngebagiin makanan sahur tuh sama orang-orang susah malam itu ya, nyiapin makanan kita di rumah, ayam goreng itu pakai nasi, pakai lalap, udah nyebarin makanan aja. Malam itu ternyata malam Lailatul Qadar. Pahalanya setara dengan sedekah sebanyak 80 tahun sedekah. Malam itu kita sholatnya 80 tahun. Ya Allah, kurang bahagia apa kita? Nanti ketika di yaumil kiamah, yaumil akhir, baru kita merasa betapa berharganya Ramadan untuk kita. Kalau hari ini kita, puasa, lemes, ngantuk, mulut kering, mulutnya bau, gak enak badannya, bahkan bau mulut orang puasa pun dipuji oleh Allah. Nanti akan berubah menjadi wangi kasturi. Masya Allah. Oleh karena itu, kita selalu ada bahagia. Apalagi datang bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan ini, kenapa jadi bulan paling mulia? Tambah bahagia lagi kita. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini menjadi mulia. Karena di dalamnya ada Al-Quran diturunkan. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nas wa bainati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, menyebabkan Ramadan menjadi bulan paling mulia di antara 12 bulan. Kenapa? Karena Al-Quran. Menyebabkan Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi paling mulia di antara seluruh Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena Al-Quran. Menyebabkan Mekah dan Madinah menjadi 2 kota termulia di antara seluruh kota-kota di dunia. Kenapa? Karena di 2 kota ini diturunkan Al-Quran. Dan menyebabkan malam itu menjadi malam termulia. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran. Maka sahabat yang dirahmati Allah, Paragonian, teman-teman Paragonian yang disayang Allah, kurang bahagia apalagi kita? Kesempatan ini mahal. Coba saya ingin tanya sama teman-teman, siapa yang mau dikasih tanpa COVID, dikasih rezeki yang banyak, uang yang melimpah, tapi maaf, nggak dikasih ketemu dengan Allah, tidak dikasih masuk ke dalam surganya Allah? Pilih mana? Oh, pilih ini dong Ustadz, banyak duit, dikasih kesempatan ketemu Allah, ketemu surganya Allah. Itu nggak ada pilihan begitu, semua orang mau. Saya cuma bilang, pilih mana? Dikasih dunia dan sisinya, tapi nggak bertemu dengan Allah, kehilangan Allah, atau dapat Allah, meskipun harus kehilangan segala sesuatunya. Kalau saya mendingan pilihan kedua. Kenapa? Kalau kita bersama Allah, semua akan terasa indah dan semua Allah ganti akan menjadi mudah dan berkah. Tapi kalau sudah meninggalkan Allah, celaka kita, habislah kita, rugilah kita. Wal asr, demi masa sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Oleh karena itu, sahabat Paragonian dan teman-teman semua yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah di bulan Ramadan ini kita tunjukkan rasa bahagia kita. Kita tunjukkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah dengan yang pertama, rajin-rajin baca Quran, mendalami Al-Quran. Alhamdulillah sekarang sudah banyak pembelajaran online, kita tinggal pilih. Yang kedua, berbagi. Berbagi kebahagiaan, berbagi kepedulian kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita, dan ini akan menambah kebahagiaan kita. Dan yang ketiga,
berkumpul dengan orang-orang soleh, agar kebahagiaan kita bertambah, sehingga mereka mendoakan kita dan doa-doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun kita mendoakan mereka dan doa kita pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat, paragonian, dan teman-teman semua yang dirahmati Allah, selalu ada bahagia bagi seorang mukmin. Seorang yang beriman itu wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa. Lagi-lagi, in kuntum mu'minin. Tidak akan pernah ada ragu, tidak akan pernah ada rasa sedih, tidak ada rasa gundah gulana, karena mereka itu orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kita diberi kesehatan yang sempurna, karena kesehatan tidak mampu kita bayar dengan apapun, tidak bisa kita nilai dengan apapun. Siapa di antara kita yang mau duitnya banyak tapi sakit sekujur tubuh? Tentu tidak mau. Bersyukurlah kita bukan hanya dikasih sakit, bukan hanya dikasih sehat, bukan hanya dikasih iman dan Islam, tapi Allah berikan juga Al-Quran yang diturunkan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan Ramadan. Semoga kita menjadi orang-orang, menjadi insan yang terus menebar kebaikan, menebar inspirasi, sadar bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebentar, dan besok kita akan melanjutkan perjalanan ke alam yang lebih panjang lagi dengan bekal yang cukup, yakni kita rakus beribadah selama bulan Ramadan. Sedekahnya, bacaan Qur'annya, sholat malamnya, bakti kepada orang tua, membantu sesama, semua kita lakukan sehingga itu semua menjadi jejak-jejak kebaikan kita, dan itu yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berprestasi, selamat terus produktif. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Semakin kita dekat dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin ridho dengan kita, dan sampailah kita kepada puncak kebahagiaan, yakni mendapatkan keridhoan dari yang menciptakan kita dan memberikan kita segala-galanya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari Allah. Marilah kita terus menjadi penggerak-penggerak kebaikan, dan selalu ada bahagia yang di dalam hati kita jika kita memiliki keimanan yang kuat dan kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.